pribadi Bapa itu pribadi yang ilahi. Nah, Bapa ilahi, Yesus juga memiliki ilahi. Pribadi Roh Kudus bagaimana? Memiliki keilahian, memiliki keilahian Bapa ilahi, Yesus ilahi, Roh Kudus ilahi. Nah, berapa ilahi kamu di sini? Saya terangkan dulu. Oke, saya terangkan. Saya tanya. Pribadi Yesus ilahi. Ada dua, satu ilahi, satu manusia. Pribadi Bapa ilahi, pribadi Roh Kudus ilahi. Nah, berapa ilahi kau di sini sekarang? Nah, oke. Nah, oke. Saya tanya berapa, bukan oke. A1, B2, C3. Saya jelaskan. Jangan jelaskan. Saya tanya berapa. Loh, begini loh. Kalau saya tanya begini sama Nelion, berapa yang ada uang di dompetmu? Saya jelaskan dulu. Saya tadi kerja di bangunan, dapat gaji. Tidak begitu. Saya tanya berapa. Bapa ilahi, Yesus ilahi, Roh Kudus ilahi juga. Nah, berapa ilahi kamu di sini? Oke. Berapa? Dengarkan baik-baik, dalam ajaran Kristen itu. Saya tanya berapa, nggak dalam ajaran. Mereka mempunyai tiga pribadi. Pribadi Yesus, manusia dengan ilahi. Pribadi Bapa ilahi. Pribadi Roh Kudus ilahi. Berapa ilahi kamu? Ada tiga ilahi, tiga pribadi. Udah berarti tiga Tuhan kamu. Karena ilahi itu artinya Tuhan. Berarti kau sudah mengaku bahwa Tuhan kamu ada ilahian itu ada tiga, tetapi dalam satu. Nah, saya terangkan ya. Bagaimana tiga? Nah, kau terangkan. Kau udah ngaku tiga Tuhan, kau apa lagi? Ilahi itu artinya Tuhan. Dewa, Tuhan, ilah. Nah, kau tadi mengaku bahwa Tuhan kau ada tiga. Selesai. Apalagi itu bekerja sama. Berarti kau menganut ajaran pagan. Hanya ajaran pagan lah yang menyembah lebih dari satu Tuhan. Yahudi tidak ada Tuhan lebih dari satu. Tuhannya tidak berwujud. Islam Tuhannya tidak berwujud. Jumlah Tuhannya cuma satu. Namanya jelas Allah. Nah, Kristen. Bapa ilahi, beri waktu kepada Yesus saya, ilahi, Roh Kudus ilahi. Berapa Tuhan kamu? Tiga. Nah, yang dari tiga itu ada yang berwujud menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus. Ajaran pagan, ilah itu berwujud atau bernuzul menjadi manusia. Kamu ajaran pagan. Apakah bisa beri waktu kepada saya? Ya, silahkan. Kamu 1 menit, kamu udah selesai sama saya. Bagaimana yang tidak berwujud itu kita bisa merasakan, kita bisa mendeskripsikan. Dengar, yang tidak berwujud kita akan melihat dari apa? Kuasanya, ciptaannya. Semua yang kita lihat ini ciptaan dari yang tidak berwujud. Apakah kamu bisa melihat warna angin? Kamu hanya bisa merasakan, tapi kamu tidak tahu warna angin itu seperti apa. Bentuk angin seperti apa. Itulah keadilan dari Tuhan kami. Tuhan kamu tidak adil. Kalau Yesus itu sebagai Tuhan, bagaimana dia bisa meyakinkan wajah dia yang di abad sekarang ini? Dia datang pada abad 1. Tiba-tiba dia pergi pada waktu dia berumur 33 tahun. Pada waktu abad 1, apakah kamu yakin tidak ada orang yang di situ yang buta? Pasti ada juga orang buta. Tidak adil bagi orang yang buta. Ketika orang buta ini sudah dewasa, dia mendengar, ada Tuhan yang dilahirkan. Ada Tuhan yang bernuzul sebagai manusia. Tapi dia tidak bisa melihat. Inilah ketidakadilan Tuhan kamu. Tidak adil. Kalau Tuhan ingin menyatakan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, kepada manusia, bukan berarti Tuhan itu menjadi manusia. Karena Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Maha tidak mungkin tidak menjadi maha.
Apakah mungkin orang yang sudah kuliah, dia dia menjabat gelar mahasiswa, tiba-tiba dia menjadi siswa? Nggak mungkin, bro. Tidak mungkin dia turun level. Manusia itu makan, manusia minum, manusia haus, manusia memiliki nafsu. Tuhan tidak mungkin memiliki nafsu. Paham kok sampai di sini? Jadi kalau Tuhan mau menunjukkan kasih sayangnya dengan cara apa? Ya memberikan rahmat, ridho kepada hamba-hambanya. Nah, hak kita itu apa? Meminta rahmat, meminta ridho kepada Allah. Tetapi kita mempunyai kewajiban kepada Tuhan kita, yaitu apa? Menyembah kepada Tuhan kita dengan cara apa? Ya melakukan perintah-perintahnya yang diberikan, yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Lah, salah satu contoh Yesus. Kamu mengaturkan nggak perintah Yesus? Ingat katanya, hei Bani Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Kalau kau mau mendapatkan hidup yang kekal, kamu harus mengesahkan atau meyakinkan kepada dirimu bahwa hanya Allah itu Tuhan satu-satunya. Dan dia itu yang harus patut disembah. Bukan manusia yang kau sembah. Kau nggak baca Bible kau. Matius 15. Sekarang saya tanya, Matius 15 nomor 21. Dengar dulu. Perikopnya perempuan Kanaan. Kau dengarkan saya ibu gembala di sini. Perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Dia mengatakan Yesus Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Kristen. Tetapi Yesus tidak menjawab. Tuhan, anak Daud, sembuhkanlah anakku ini yang lagi kerasukan setan, kan katanya. Tetapi Yesus tidak mau menjawab. Bahkan murid-murid Yesus mengusirnya. Terus datang lagi dia. Dia meminta pertolongan kepada Yesus. Baru apa jawab Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari umat Israel. Yesus menegaskan kepada perempuan Kanaan, dia hanya untuk Bani Israel. Yesus punya umat, namanya Bani Israel. Nah, tapi apa? Tetap ngotot perempuan itu dan menyembah Yesus. Siapa yang menyembah Yesus? Keresteng. Terus apa jawab Yesus? Tidak patut mengambil remah-remah yang sudah diberikan kepada anak-anak dan memberikannya kepada asu. Itu penegasan Yesus sudah terlalu keras itu. Sampai yang di luar dari Bani Israel dikatakan asu. Benar Tuhan. Tetapi asu ini kan aku pula itu. Jadi yang menyembah Yesus sebagai Tuhan hanya orang yang di luar dari Bani Israel. Kau itu. Jadi kalian ini, Kristen ini, ajaran pagan. Punya 3 ilah dan menginginkan Tuhan bernujul sebagai manusia. Kalian pengen Tuhan kalian nampak. Oke, saya terangkan dulu. Gak usah kau terangkan. Dengar dulu. Lukas 7, saya Beri kasih tahu di waktu Lukas kepada 7. kita, beri waktu kepada kita itu artinya kita berbagi ilmu. Kau nanti jelaskan sama saya ini ya. Kau jelaskan sama saya. Tunggu dulu. Ya, saya bacakan satu data dulu, baru kau jelaskan sama saya. Apa kata? Tunggu dulu. Diam. Dalam Lukas 7 nomor 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuh. Ini Yesus membangkitkan orang mati. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Yesus membangkitkan. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan. Semua orang itu ketakutan. Siapa orang-orang itu? Orang-orang Bani Israel. Semua orang itu ketakutan. Dan mereka memuliakan Allah. Bukan memuliakan Yesus. Yesus yang membangkitkan orang mati itu, tetapi mereka malahan memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Mereka mengaku Yesus itu seorang nabi. Nah, apalagi yang di nomor 17-nya? Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Berarti Yesus ini hanya mencakup di daerah Yudea dan sekitarnya. Dan hanya untuk Bani Israel. Dan Bani Israel mengatakan Yesus seorang nabi. Hanya Bani Keresteng yang mengatakan Yesus Tuhan. Kau bantah dulu pernyataan di dalam Bible ini. Ya, siapa yang mengaku Yesus Tuhan di kalangan Bani Israel? Oke, saya beri fakta-faktanya. Bagi saya begini. Keimanan saya.
Jangan bagi kau, jangan kau bawa keimananmu. Kau bantah data saya. Siapa di kalangan Bani Israel yang mengaku dan menyembah Yesus sebagai Tuhan, sehingga kalian mengikuti itu? Kalau tidak ada satupun kau bisa tunjukkan di dalam Bani Israel itu mengaku Yesus Tuhan, berarti hanya Bani Kristen lah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Silakan. Kita itu saling mendengarkan, itu penting, beri ruang dan waktu. Artinya mendengarkan saya juga penting, beri waktu. Nah, Iya, sekarang saya terangkan. sebentar dulu, kan ini dialog lintas agama, bukan dialog, Iya. bukan ceramah gitu, batu bungu. Iya, kalau lintas agama berarti menghargai perbedaan, menerima pendapatnya orang lain. itu Bukan penting. menghargai perbedaan, kamu jawab aja. Gini, pertanyaan Bunda Nora itu dijawab, kan gitu. Kalau Oke, abang saya- baru berkhotbah saya gitu, jelaskan. baru Kristen, Saya jelaskan begini ya. Iya ya udah. Sok kalian menjelaskan pakai data ya, jangan pakai wifi. Kamu jelaskan pakai data, jangan pakai wifi. Ini Bisa? saya jelaskan. Jangan, itu nggak boleh berdasarkan pendapatmu, real. tidak boleh pendapatmu. Diskusi lintas agama tidak mengeluarkan pendapat, melainkan dalil. Iya, saya sampaikan yang berdasarkan fakta yang Silakan, saat ini silakan. sekarang, ya. Iya silakan. Dalam tradisi Katolik, hierarkinya itu dari atas sampai bawah itu jelas. Saya bilang dalil bukan tradisi. Dengar Anda bisa dulu. diskusi enggak? Bukan saya enggak mau dengar. Saya dengarkan. Perkataanmu akan jelaskan kami dulu. dengarkan, tapi yang saya minta dalil, bukan tradisi. Bunda Nora dari tadi mengucapkan dalil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dibawakan. Kau mau jawabnya pakai tradisi. Gimana nya kau ini? Saya sampaikan fakta yang terjadi sehingga membuat keimanan kami itu menjadi kuat. Iya, silakan menggunakan dalil, saudaraku. Iya, silakan membingungkan menggunakan kalian dalil. itu. Nah, dalam tradisi Katolik itu ada satu sangka Dalil, bagaimana dalil. keimanannya mereka. Dengar dulu. Menghargai hidup sama lain. Bang Nelion, simak pertanyaan saya. Tersiar di dalam Lukas 7 tadi, tersiarlah kabar tentang Yesus di Yudea dan sekitarnya. Berarti orang-orang Israel ini, Bani Israel, mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Iya, memang Orang benar. nabi Kalau besar dalam telah tradisi datang itu. di antara kita, dan Allah melawat umatnya. Hanya nabi dan rasul yang punya umat. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, ya, tunjukkan datanya. Siapa di kalangan Bani Israel ini yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, sehingga orang Kristen ini mengikuti Yesus sebagai Tuhan? Oke, kami Ya. Kristen mengikuti Kristus sebagai Tuhan, sebagai Sang Penyelamat. Itu berbeda dengan Yahudi. Mereka yang Yahudi. Dengar dulu. Dengar saya terangkan dulu. Jangan ketawa. Tunggu dulu. Jadi yang kamu ikuti Dengar. Yesus orang Yahudi atau Yesus mana nih? Dengar dulu. Dengarkan baik-baik dulu. Kalau kita jelaskan itu yang pertama dan utama itu dengarkan baik-baik. Makanya dalam tradisi agama Yahudi mereka menantikan Mesias yang akan datang. Sedangkan dalam tradisi Katolik Mesias yang datang yang dinanti-nantikan itu telah hadir untuk menyelamatkan manusia. Makanya dalam tradisi Katolik itu Allah yang begitu maha tinggi, maha besar itu yang tak terhingga itu hadir nyata dalam sejarah kehidupan manusia. Itu sebagai salah satu cara untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga Kau dengar dulu, saya terangkan dulu. Kau cari Punelion.
Kau cari pun sampai mampus, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah yang namanya penyalipan itu adalah konsep dari penebusan dosa. Karena yang disalibkan itu, sebelum Yesus pun disalibkan, sudah ada orang-orang yang sudah Itu disalib. tradisi Romawi, itu tradisi Romawi. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang membuat tradisi? Bangsa Israel kah yang mengatakan bahwa Yesus disalibkan untuk menebus dosa? Atau hanya orang Romawi dan Kristen? Ayo. Nah, saya Kalau nanti kau jelaskan. bilang tradisi, saya akan minta data di mana orang Yahudi mengakui penyalipan itu adalah bentuk konsep untuk penebusan dosa. Konsep Yang pertama penebusan dosa itu- dengan cara menyalibkan, ini konsep siapa? Orang Romawi kah? Dan Kristen atau orang Yahudi? Orang Yahudi itu pengorbanannya, mereka berkurban dengan menyembelih hewan, domba. Nah sekarang konsep penyalipan ini, penebusan dosa, itu karya siapa? Konsep siapa nih? Romawi kah atau apa? Kau tadi tidak bisa. Udah dua pertanyaan saya. Satu, kau tidak bisa menunjukkan siapa bangsa Israel, siapa orang dari Israel ini yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, konsep penebusan dosa ini konsep dari siapa? Orang Yahudi kah atau orang Yunani? Bukan orang Yahudi, bukan orang Yunani, tapi orang Kristen. Ya oke baik, Nelion. Oke, Anda mute dulu sebentar ya, Nelion ya. Saudara CP, selamat pagi. Selamat Saudara CP, pagi, selamat pagi. saudara-saudaraku, orang-orang yang intelektual. Iya. Baik, saudara CP, mohon Sebentar, maaf jangan dulu Bang agamanya Beni. apa? Bang Beni, jangan dulu Bang Beni. Biar kita selesai dulu satu ini. Kalau dia Nggak, sudah saya mau sapa aja, saya mau sapa. Mau yakinin Oh, iya. agamanya. Kristen Oh, dia. saya Kristen. Agamanya apa Bang CP? Kristen dia. Saya Kristen. Oh Kristen, baik. Mohon ditunggu sebentar ya Bang CP ya. Mohon ditunggu sebentar Sama ya. Nelion dulu. Nelion, buka dulu mute kamu. Berarti konsep penebusan dosa itu hanya konsep dari Kristen, bukan orang Yahudi, betul? Iya, karena Nah, sekarang Yahudi pertanyaan saya, menantikan Mesias yang akan sebentar. datang. Pertanyaan saya Sedangkan yang begini. tradisi pertanyaan saya begini, Kristen, Bang Nelion. Mesias Bang yang Nelion, dinanti-nantikan itu telah Iya, datang. sebentar. Iya. hadir nyata Pertanyaan saya untuk begini, Bang menyelamatkan Nelion. manusia. Sebentar dulu, Nah. sebentar. Pertanyaan saya begini, Bang Nelion. Nah, dengar dulu. Kalau sebentar Dengar dulu, Bang Nelion. Saya omong belum selesai. Tidak, kau udah selesai. Kau sudah mengakui konsep penebusan dosa itu adalah konsep dari Kristen. Jangan Pertanyaan saya, konsep itu kalian dapat dari kitab mana? Karena di dalam Bible kalian itu tidak ada sama sekali konsep penebusan dosa dengan cara disalibkan. Dari mana kalian dapat konsep penebusan dosa dengan disalibkan? Bang Nelion turun aja, abang masih kurang paham. itu coba dibaca. Saudara Kalau Bang misalnya mau mengenai Bang itu. CP ini gimana sih? Bukannya dibantuin, saudaranya malah digituin. Kau Jahat kali ya, Bang, meremehkan ini. keilmuan dari Nelion. Kau belum Saya mau mengajari kita semua tentang dasar keimanan. Jadi Bang Nelion, dari mana konsepnya Bang Nelion? Coba dibaca dalam kayak surat-surat di sana itu ada beberapa surat yang dikatakan sebagai sang penebus. Saya bilang penyalipan, sang penebus. Iya. Itu bukan Benar. berarti bukan disalibkan. Konsep penyalipan manusia untuk menebus dosa itu kalian dapat dari mana? Coba baca Roma Roma berapa? 10 berapa saat Oke. sekitar 9 Kenapa kurang-kurangan kau? Roma 10 nomor berapa? 9. Roma 10. Oke, saya tengok ya. Nanti angkat bendera putih biar masuk si CP kalau kau tidak sanggup lagi. 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mana sini konsep penyalipan?
lucu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, berarti yang membangkitkan Yesus Tuhan juga. Tuhan bangkitkan Tuhan. Memang betul kau bilang tadi, Tuhan kau ada 3. Pas lah itu. Pas. Sesuai dengan datamu. Pas. Mana situ? Itu Roma 10. nah, dengar dulu. Itu keunggulan dari keimanan Kristen membingungkan orang yang tidak orang. Ya kamu aja bingung. Oke, Elion. Sebelum panjang lebar, kasihan sama Bunda Nora, Saudara Elion. Saya baca satu lagi ya, Bang Beni sebentar. Ini dia bukan Roma 10. Nah, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Berarti pernyataan di dalam Roma 10 itu mengatakan bahwa Tuhan untuk semua orang itu cuma Allah, bukan Yesus. Ini bagaimana ini? Itu kan konsep Tritunggal tadi saya sudah jelaskan, tapi dibantah. Makanya saya Sekarang begini. Allah itu Tuhan dikatakan di sini. Tunggu dulu. Di dalam Roma 10 nomor 12, Allah itu Tuhan. Tetapi di dalam Roma 10 nomor 9, Yesus adalah Tuhan. Berarti kau memang betul ya mengakui ya bahwa Kristen adalah Tuhannya 3 ya. Dia mulai ketik itu. Dia tadi tidak percaya. Ya kan? Ya kan? saya terangkan begini. Enggak. Saya Tuhan, umum begini. Yesus itu adalah Tuhan. Allah juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Berarti sudah benar bahwa kalian punya 3 Tuhan. Nggak ada lagi. Selesai itu. Sebenarnya kalau mendengarkan dengan baik itu saya jelaskan. Oke, saya jelaskan begini. Ya, jelaskan lah. Konsep keimanan Kristen itu berbeda dengan konsep keimanan Islam. Islam itu kan bahwa Allah yang mereka yakini, Allah yang mereka percaya adalah Allah yang tak terhingga. Tetapi dalam konsep Kristen itu Allah yang diyakini itu Allah yang maha tinggi, maha besar itu hadir nyata dalam kehidupan sejarah manusia. Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu berbentuk apa? Nelion. Roh. Ya, Roh Kudus berbentuk apa pada waktu pembaptisan? Burung merpati. Berarti benar ini ya. Ini Roh Kudus ini. Roh Kudus ya. Iya kan? Terus Roh Kudus ini. Nih, ini soal Roh keimanan. Kudus. Iya, ada Roh Kudus di sini ya. Burung merpati kan? Iya. Roh Kudus. Iya, Roh Kudus berarti ada 2 Roh Kudusmu. Iya, saya yakin. Iya. Dan membingungkan. Dan membingungkanmu tuh. Berarti itu Tuhan ya. Yang tadi burung merpati yang saya tunjukkan Tuhan lah ya. Betul ya? Betul. Dan menarik ya. Dan menariknya begini. Udah ganti Sampai aja, Bang Benny, ganti aja. sampai Saya ngomong sama dia, ganti aja. Oke, Bang Gilion. Anda silakan di-mute dulu, Bang CP silakan. Oke, selamat pagi Kak Nora Pagi. dan semuanya ya, saudaraku ya. Bang CP, Ya, mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya. Di room ini tidak penghujatan ya. Gak ada Baik hujatan. Muslim Kita nggak maupun mau Kristen hujat. tidak boleh ada penghujatan. Kalau penghujatan mohon Tidak maaf, ada penghujatan. saya akan turunkan. Iya, saya hanya mengingatkan. Baik Muslim maupun saudara Kristen tidak boleh ada penghujatan. Silakan. Siap. Kak Nora, kakak tadi kan berkata bahwa Tuhannya Kak Nora itu berapa? 1, sama seperti orang Yahudi 1. 1 itu nyata nggak? Menurut kakak Nyata 1 itu nyata nggak? Nyata dari ciptaannya? Nyata dari ciptaannya? Bukan masalah ciptaan. Angka 1 itu nyata nggak? Alah, kau punya Tuhan 3 aja, nyata nggak sekarang 3-nya? Nyata dong. Mana? Bapak mana?
Bapak mana? Tuhan saya satu. Saya bisa buktikan dia Siapa? satu. Siapa Tuhan kamu? Namanya Yesus. Bapak siapa? Dia sendiri. Oh, berarti waktu Yesus disalibkan, Bapak disalibkan. Pertanyaan kakak jangan ke situ. Kakak buktikan dulu. Saya kan bertanya sama kakak nih. Kakak bilang satu. Yesus, Satu itu dari mana? Dengar dulu. Satu Tuhan itu saya dari satu. mana? Kau bilang begini. Dari mana? Tuhan saya satu. Tuhan saya satu. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Bapak siapa? Ya Yesus itu. Berarti waktu Yesus disalibkan, Bapak juga disalibkan. Karena mereka satu. Betul tidak? Jangan lari ke sana. Kakak kan minta bukti. Saya mau bukti. Kakak berkata, dengar dulu. Kamu yang bawa. Tanya dulu. Aturan Karena kamu kakak yang mengaku bawa, kakak. silakan saya bawa. Karena kakak mengaku Tuhan kakak kan satu. Buktikan dong dari mana satu tadi. Sekarang begini. Buktikan dong. Kamu punya Yesus, Buktikan dulu Tuhan. satunya kakakku. Karena angka satu itu nyata kak. Kenapa kok lari nyata? Dari apa? Dari ciptaannya. Saya bernafas karena apa? Karena izin dari Tuhan saya, Allah saya. Dari mana Anda tahu itu satu? Allah. Loh. Karena di dalam surat At-Toha ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sudah selesai. Itu tidak membuktikan satu kak. Loh, landasan keimanan seorang manusia. Bentar, Bang Beni. Bunda. Bang Beni, jangan masuk dulu, biar jangan kita buyar. Landasan keimanan kau dari kitab suci kau yang dibawa oleh para pendeta. Pendeta berkhotbah dari mana landasannya? Jelas dari kitab suci kau. Landasan keimanan kami dari Al-Quran. Dalam surat At-Toha ayat 14, Allah memperkenalkan dirinya. Tiada Tuhan selain aku. Siapa namanya? Yaitu Allah. Allah memperkenalkan dirinya. Nah, di dalam kitab sucinya orang Yahudi, Tuhan mereka aja memperkenalkan dirinya. Nggak usah dulu ke kitab suci, sekarang Kak. pertanyaan saya, di dalam Bible kau, di mana Yesus memperkenalkan Gak usah dirinya dulu ke dengan kitab Tuhan. suci. Buktikan Di dulu dalam Tuhan surat itu satu At-Toha gitu ayat loh. 14, Allah Apa di situ? memperkenalkan dirinya. Kau kalau Ayo. tidak bisa diajak diskusi, saya berhak menurunkan kau. Saya dengarkan. Kau tadi mengatakan dari mana kau tahu Nora kalau Tuhanmu satu? Dari Toha ayat 14. Allah memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan tidak ada Tuhan selain aku. Siapa nama Tuhan itu? Allah. Nah, sekarang kau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan kau. Bapak siapa? Tuhan kau juga. Bapak itu adalah Yesus. Yesus adalah Bapa. Jadi ketika Yesus disalibkan, Bapak ikut disalibkan? Tidak. Tapi Satu. Yesus dengan Bapa satu. Gini kak. Dengar dulu. Satu bisa dibuktikan nggak? Aduh, satu bisa dibuktikan nggak? Kalau saya bilang Allah itu namanya cuma Allah. Kau tidak, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Berarti berapa Tuhan kau? Satu bisa dibuktikan nggak gitu loh? Jawabannya. Kau bisa diajak diskusi nggak? Satu bisa dibuktikan. Satu ya satu, ini satu, ini satu, ini satu. Satu, bisa kau buktikan? Satu. Kalau saya pecahkan, tetap dia akan menjadi satu, cuman menjadi puing. Paham kau? Kau tuh yang belajar. Kalian Kristen, kalian tidak belajar. Satu, bagaimana membuktikan satu? Ya satu, ini satu. Sekarang Nelion, aku tanya sama kau. Kau satu enggak? Kau satu enggak? Kau satu enggak? Sebenarnya tadi saya mau Kau satu jelaskan. enggak? Kau satu enggak? Nelion, kau satu enggak? Kalau diberi ruang itu kita jelaskan dengan baik-baik. Tapi ya Kau kalau ngomong itu nggak usah lebih sama saya. Saya diskusi, saya tidak suka yang mencele-mencele. Saya ingatkan sama kau. Saya ingatkan sama kalian Kristen. Walaupun dengan saudara Muslim. Saya diskusi bukan orang yang mencele-mencele. A, B, B. Satu, bisa buktikan satu enggak? Di dalam surat Toha ayat 14. Tuhan kami memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illallah. Udah selesai. Kamu apa? Yesus Tuhan. Bapa Tuhan. Roh Kudus Tuhan. 3 nama Tuhan kau. Satu Bapa, satu Yesus, satu Roh Kudus. Kami siapa? Allah. Ditanya pun sama anak kecil ya. Anak kecil yang 7 tahun. Siapa nama Tuhan kau nak? Allah tante. Nabi kamu siapa? Nabi Muhammad tante. Terus kitab kamu apa? Kitab Al-Quran tante.
Kau ditanya, nih Leon, siapa nama Tuhan kau? Yesus. Terus Bapa yang di dalam Bible kau siapa? Tuhan juga. Roh Kudus, Tuhan juga. Dia itu begini, Nora, dia itu 3 pribadi 1 hakikat. Di dalam keindahan panjang kau menjabarkannya. Kalau Islam tidak perlu. Islam tidak perlu. Allah ya Allah. Bagaimana cara kau mengenal Tuhan kamu? Ya dari ciptaannya. Selesai. Yesus gimana? Oh, Yesus pernah datang ke dunia. Oh, abad berapa? Abad 1. Bagaimana ciri Yesus? Oh, rambutnya gondrong, hidungnya mancung, matanya ini. Datang orang Cina. Enggak, Yesus itu matanya sipit. Terus rambutnya tuh agak-agak apa? Terus kulitnya putih. Kan lucu. Itu loh, siapa yang baru masuk itu? Siapa yang baru masuk tuh? Oke, baik. Pak Paniam. Ya, shalom, Ya, boleh. Sarah Paniam, selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf, agamanya apa, Bang? Kristen Mesianik. Oh ya, silakan, Bang. Coba mau sapa bertanya. dulu Ustadz Abu atau Bang Anggur Asam. Atau mau masuk. Enggak, kita semalam belum pada tidur nih, Bunda. Bunda yang Ibu-ibu nggak boleh bapak-bapak. kita belum pada tidur ini, tinggal Bunda Nora yang masih segar bugar, suaranya masih menggelegar. Lanjut, gas. Nelion ini udah fix. Dia udah mengaku ilah dia ada 3. Selesai sebenarnya. Dan konsep penebusan dosa itu adalah karya Kristen. Konsepnya orang Kristen. Clear semuanya. Dia sudah mengaku itu. Jadi salah satu oknum dari Kristen sudah mengaku Tuhannya 3. Terus yang kedua, konsep penebusan dosa dengan cara penyalipan itu adalah konsep dari Kristen. Selesai itu sebenarnya. Nah, sekarang tinggal Bang Panim. Bagaimana? Saudara Anda tadi mengaku seperti itu, Bang. Ya, itu belum mewakili ya. Oh, belum mewakili. Oh, ya. Nelion, kok diam aja dengan Nah, Saya juga dulu tidak, mendengar saya tadi membaik. penjelasan dari saudara Kristen dengan pertanyaannya itu belum sempat terjawab itu mengenai itu yang ditanyakan oleh Mbak Nora itu mengarah ke Triteos. Jadi penjelasan mengenai Tuhan kita atau Allah kita yang esa Echad ya, kalau saya pakai Echad ya. Oh, Elohim Echad. ada lagi ya. Abang denom apa, Bang? Ya saya Messianic Jews. Jadi Dari siapa tuh, Bang? Kok banyak denom ya sekarang Kristen, ya? pengikut Kristus, tapi dari Apa, basic Bang? Abang basic gereja apa? Judaism. Pengikut Kristus dari basic Judaism di Manado, Oh, jadi nggak menyembah Yesus? menyembah Yesus. Kami Jadi yang gini, dari Bun, Mesianik itu dia mempelajari kitab-kitab yang berbahasa Ibraninya juga, Mesianik itu. Oh, Betul ya, nggak Pak menyembah ya? Yesus. Bapak Inem ya, benar. betul ya? ya kami pakai Injil Salib, Besorat Haselaf, ya Habrit Ya, Hakadasa. jadi Denom ini juga mempelajari bahasa aslinya gitu. Beda dengan Kristen yang ini cuman LAI doang. Ya, benar. Karena kami juga masih ada yang sesuai dengan transliterasi yang masih agak Jadi rancu. jadi kalau boleh disingkatnya maka ortodokan lah begitu kurang lebih. Lanjut. Ya, kurang lebih begitu. Ya, mengenai penjelasan tadi, sebenarnya singkat aja mengenai Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang Echad itu seperti kita ini manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Allah Bapa sebagai sumber dan dia memiliki firman dan memiliki roh yang menghidupkan. Itu ada dalam kitab Beresyit dari ayat pertama sampai ketiga itu sudah menjelaskan. Begitu, Bang. Tuhan memiliki firman. Berarti sifat Tuhan adalah berfirman, betul? Ya, kata kerja dengan berfirman dapat. Oke, sekarang pertanyaannya begini, Bang Sar. Yang di dalam Yohanes 1, firman telah menjadi manusia, betul? Ya, betul. Yang di nomor 14-nya. Firman itu adalah Allah.
Ya benar. 14-nya firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya begini, yang menjadi manusia firman atau Allah itu? Firman, logos atau Berarti bukan Allah ya? ya satu hakikat dengan sang Allah. Itu yang di ayat 1 kan, ayat Hakikat 14 itu firman itu menjelaskan. apa? Hakikat firman apa? Firman itu yang menciptakan atau akal budi dari atau pikiran. Hakikat firman, Bang. Hakikatnya apa? Hakikatnya Tuhan apa, Bang? Ya, memiliki apa? Bapa, firman dan roh, itu hakikat Tuhan kami. Bang, Abang tahu definisi hakikat, Bang? Tahu? Apa? Hakikat itu satu hal yang menyematkan menjelaskan ke sesuatu yang tidak dapat. Oh, pantaslah, Bang. Ternyata memang kalian tidak tahu arti hakikat lah, Bang. Kemudian mulut ini Hakikat itu adalah suatu hal yang sebenarnya, yang semestinya, itu Bang, arti hakikat, Bang. Iya. Itu salah Dengar, juga. Bang Sar, diam dulu, Nelion. Kau ngaku 3 Tuhanmu. Enggak, maksudnya kan kalau kata hakikat itu kan eksistensi. Bunda Nora, Hakikat bukain itu KBBI adalah- dong Bunda Nora. Daripada berkepanjangan bukain KBBI. Oke, Hakikat itu apa? Biar pada nggak bandel. Esensi Udah keberadaan. dulu dibukain KBBI, udah tenang dulu. Bang Elian tenang dulu. Esensi itu. Hakikat itu esensi. Sebenarnya kami Hakikat tidak itu pakai kata adalah- hakikat, tapi esensi. Nah, hakikat itu kalau menurut KBBI ya, menurut KBBI, hakikat itu adalah intisari atau dasar. Iya, Dasar. itu namanya Nah, sekarang esensi. dasarnya kita ini, hakikatnya kita ini adalah manusia. Hakikatnya Tuhan itu adalah ilahi. Ya benar. Nah, sekarang hakikatnya firman apa, Bang? Ilahi, tetap ilahi. Esensi ilahi itu. Dia Jadi firman berfirman. jadi firman itu Tuhan, Bang. Ya benar. Dia berfirman, dia menciptakan dengan firman. Berarti firman yang menjadi langit dan bumi, berarti langit bumi juga Tuhan, Bang. Enggak, firman menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan berfirman, Bang. Iya, Nah, dia berarti tidak langit dan bumi mengatakan berarti bahwa Tuhan. firman itu Berarti langit dan langit dan bumi. bumi, Anda yang ketika mengatakan. firman itu telah menjadi langit dan bumi, berarti langit dan bumi Tuhan juga dong. Waduh, Loh, firman waduh. itu yang menjadikan langit dan bumi. Allah Nah, sekarang itu firman menciptakan itu, sebentar dengar saya dulu, Bang. menjawab. Dengar dulu, Bang. Firman Ya. itu telah menjadi manusia. Berarti firman itu juga yang menjadikan manusia. Berarti semua manusia di muka bumi ini adalah Tuhan. Ya kan manusia itu kan diciptakan itu kalau diciptakan manusia pertama. Bang Benny atau siapa dulu Yang mau diciptakan nyambung? itu Saya manusia ada pertama. telepon. Bang Benny. Manusia seterusnya itu kan bereproduksi, bukan diciptakan, berkembang biak. Hasil dari berkembang biak itu, kalau manusia biasa itu dari 2 keinginan laki-laki dan perempuan, tapi Yesus itu dari rahim Bunda Maria itu Allah menaruh rohnya. Jadi bukan seperti ciptaan. Oh, baik. Kalau Adam itu manusia pertama diciptakan melalui firman, firman itu siapa? juga yang masuk ke Bapak Niam. Kalau saya tidak tertarik untuk membahas tentang ketuhanan. Kalau tadi sama Bunda Nora membahas tentang ketuhanan, saya lebih tertarik membahas kitab suci. Gimana Pak? Bapak suka nggak membahas tentang kitab suci? Ya, kalau mengenai tanah itu saya punya keterbatasan. Tapi kalau Iya, enggak dari apa-apa Pak. Habit Kan kita Hakadasa namanya atau sama-sama New tukar Testament. tukar pengetahuan Pak, tukar pengalaman. boleh. Kalau mengenai Ya, jadi New Testament saya bisa singkatnya bernarasi. begini Pak, singkatnya begini, kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan dan tidak ada campur campur hasil pemikiran manusia di dalamnya. Sepakat nggak Pak?
belum sepakat kalau itu. Kalau karena kitab kami itu berisi firman Tuhan. Bentar Pak, izin sebentar. Teman-teman sambil di tap-tap ya, ini goyang-goyang. Jangan sampai kena tombak lagi akun saya. Bantu tap-tap Iwan Pillah. Koh baca WA koh. Lanjut. Jadi kalau belum sepakat saya mengenai itu, tapi karena kan Alkitab kami itu berisi informasi, berisi firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi dan ditulis oleh para rasul apa yang dikatakan oleh sang firman.